agar proyek liuzhirahu ala dini kullih ini dimenangkan tadi. Satu, proyek proyek Dajjal lah kita. Pertama adalah pembodohan. Pembodohan. Anak-anak kita dibodohkan, dijauhkan Al-Quran, dijauhkan dari hadis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Masya Allah. Barakallah jami'an. Alhamdulillah. Syukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, maghrib menjelang isya kita beriktikaf dan juga mudarasah, tadarus, dan juga dalam majlis ilmu yang mulia ini, dan di rumah Allah yang penuh barakah ini kita hadirkan kebesarannya, kekuasaannya, kemuliaannya, dan juga semangat kita yang tinggi, himmah al-aliyah untuk ayaftah qulubana. Semoga Allah membuka hati kita, pintu-pintu terutama pikiran kita, kesehatan jasmani, dan ini adalah rasa syukur yang mendalam ketika kita menggunakan nikmat Allah ini. Semuanya adalah untuk tunduk patuh, taat kepada perintahnya. Salawat dan salam, marilah kita berqudwah, mencintai, meneladani, mengidolakan utusan Allah yang membawa kebenaran. Liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafikun. Agama ini untuk dimenangkan, kata Allah, dari seluruh agama yang ada. Makanya stempel dari Allah, innad dina indallahil Islam. Maka jangan ada ragu lagi, sedikit pun kita tak boleh ragu. Insya Allah agama ini pasti menang, pasti menang, asalkan kita sabar. Dan saya coba baca-baca tafsir, kenapa Allah dekatkan pemimpin itu dengan sabar. Contoh di surah Sajadah, wa ja'alna minhum a'immatai yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Itu kata Allah, kami jadikan para pemimpin-pemimpin itu. Tapi kata Allah, yahduna bi amrina, harus sesuai dengan petunjuk Allah. Tatkala mereka sabar, dan mereka itu orang-orang yang memang yakin dengan ayat-ayat Allah, maka kata Allah, wa ja'alna, kalimat ini di surah Al-Furqan ayat 20, silakan nanti dibuka. Wa ja'alna ba'dahum li ba'din fitnatan atasbirun. Ya, kata Allah, kami jadikan antara sesama mereka. Saya baca tafsirnya, ada 4 tafsir, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, As-Sa'di, dan yang lainnya. Bisa jadi ujiannya adalah fitnah itu antara kaya dan miskin, kemudian antara pemimpin dan rakyat, bahkan antara orang Islam dengan orang kafir. Tapi kata Allah, atasbirun, apakah kamu sabar?
Sampai kata Allah, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Berapa banyak kata Allah para nabi, qatala ma'ahu ribbiyun. Maka di tema ini saya siapkan dulu juga ada materi yang sudah pernah saya tulis. Bahasanya begini, bahwa apa fitnah pemimpin di akhir zaman itu. Salah satunya yang saya catat di sini, coba yang terbaru kita dengar Sudan, ya kan? Ngeri sekali. Saya mau ilustrasikan begini. Karena di sini ada ketua masjid kita nih. Saya mau tanya, ini fitnah pemimpin. Orang selera dengan pemimpin itu sudah jadi atau belum jadi? Paling enak kita mau melirik kepemimpinan itu pas pencalonan atau sudah jadi? Yang paling dahsyat itu ketika sudah jadi. Mudah aja dilengserkan, cari kesalahannya, naik. Kenapa? Nggak ada modal. Saya nggak mau cerita dia di kita dekat kampung kita lagi. Itu sedih sekali. Istilahnya uang semua habis. Ya paling enak kepemimpinan itu adalah digeser. Karena dia udah jadi. Maka urusan politik dan Islam itu, ini saya bolkan, saya hitamkan. Jadi di Indonesia ini tertinggi ratingnya adalah strateginya politik identitas. Karena semua ibarat sensus, apa namanya, kalau polling dan seterusnya itu, yang punya lembaga-lembaga survei, memang itu masih tertinggi. Artinya kalau mau kampanye, kalau mau cari pemimpin itu bawa aja isu agama, clear. Siapa yang bisa membungkus ini, siapa yang bisa mengiklankan ini, dapat momennya, duduk. Duit ada. Ini menarik ini. Jadi saya bilang begini di buku-buku siasat syariah itu, artinya ada satu kesimpulan bahwa agama dan siasat itu tidak bisa dipisahkan. Sementara orang-orang sekuler liberal ingin memisahkan ini. Kapan? Ketika sudah jadi. Tapi kalau sebelum jadi, wah agama, ya kan? Ibaratnya gini, kalau pas mau pencalonan bawa isu agama, tapi kalau udah jadi, jangan bawa agama. Kenapa, Pak? Kalau mengurus agama ini pakai agama, banyak orang yang nggak makan, puasa dia. Di mana masalahnya? Orang kalau udah
banyak yang puasa yang biasa makan-makan burger, makan sosis, sonais, makan minumnya susu itu. Kalau pas ada pemimpin baik dia puasa, dia tidak biasa puasa. Kalau singa kelaparan anaknya aja bisa dimakannya, tuannya aja disikatnya. Paham maksudnya Pak ya? Makanya orang yang tahu ketika ikan itu diformalin ketika dimakan, kalau ditengok berkilat semuanya. Pisang itu enak dimakan, biasanya orang kampung yang tahu mana yang dikarbit, mana yang tidak. Tapi kalau digantung dibeli, semua sama. Tapi pas dibawa pulang, bahkan ada buah yang saya tes di rumah, sebulan diletak di meja, tidak busuk-busuk. Tapi begitu dibelah, dalamnya itu hitam, merah. Dikasih lilin, dikasih formalin. Jadi kata ulama, orang menganggap pemimpin itu hanya sekedar apa? Masuk dalam sebuah sistem negara, jalankan, sudah. Anda viral, Anda dapat ya prestise dalam negara, ya manggung, ada panggung, Anda bisa ya terkenal. Sebenarnya tidak. Makanya fiqhud daulah dulu pernah saya tamatkan di masjid yang sini nih, masjid apa namanya ini? Alah ya Tuhanku. Ada dulu si ceramah nih sebelum Al-Huda, masjid apa di sini? Sebelum At-Thaibah. Ayah Al-Mu'minin. Jadi fiqhud daulah itu orang menganggap mudah mengurus. Coba tanya Bang Fatul nih, gimana ngurus masjid? Kenapa? Masjid ini miniatur negara. Kenapa? Insting, perasaannya harus dalam. Ya, kamilah diamanahkan ke pesantrenan atau apa. Gimana melihat ada yang miring, lantainya rusak, ada tempat tidurnya miring, goyang, anak sakit. Itu feeling, instingnya harus bagus. Kalau enggak kita dikejar. Maka kata ulama, apa kata ulama? Masyarakat yang tidak dipimpin oleh akidah. Kan tadi kita sepakat agama dan politik tidak boleh dipisahkan, ya kan? Buktinya terus, kisah-kisahnya ada. Apa kata ulama? Agama, maksudnya negara yang tidak dipimpin oleh akidah itu apa? Bahimi. Ujungnya kata ulama, masyarakat yang bahimi. Apa itu masyarakat hewani? Berantuk kita semua di sini, bersenggol. Maka di sini poinnya apa? Saya tulis ada beberapa hal nanti penyebab umat Islam ini mudah diadu domba. Nanti lihat di lapangan. Satu kata ulama, umat Islam ini seringnya tidak mampu menahan agar mereka ini dewasa dalam perbedaan pendapat. Tidak bisa itu. Kalau udah agak beda sedikit, kelahi. Tapi kata mereka secara ekonomi negara bagus. Coba ke Sumbar, ya kan? Aceh misalkan. Coba lihat negara Cina.
dia bisa memagar agar komunitas atau negara lain tidak masuk ke negaranya, atau orang luar yang jadi budak di negaranya, itu bisa bagus. Tapi dalam Islam sendiri ada yang disebut, ya ibarat kita di PPKN, PMP yang dulu, toleransi beragama sesama umat Islam. Ketika kita tidak bisa berbeda pendapat, hancur kita. Dan itu dibuktikan dari mulai sahabat, ada 4 mazhab, bahkan mazhab-mazhab yang lain. Makanya sampai di Azhar di Mesir ada nama pelajaran, bahkan di UIN pun ada. Kalau di UIN namanya perbandingan agama, perbandingan mazhab, fiqhul muqaran, fikih perbandingan mazhab. Maka kalau ada santri, ada ulama yang tidak mempelajari ini, makanya mudah menyerang orang, menyalahkan orang. Tapi kalau dia belajar itu bagus. Sulit dia mau diadu domba, tidak akan. Dia tahu, panjang pikirannya, panjang. Dia cari kelebihan kekurangannya, dia cari misalkan dalam fikih perbandingan itu yang paling kuat dalilnya, pendapat-pendapat ulama tentang masalah itu. Kenapa ada ulama bilang membasuh rambut itu, kepala itu cukup 3 helai, ada yang 1/4, ada yang setengah, ada yang harus semua. Itu Masya Allah itu. Makanya kita ini dijauhkan dari itu. Banyak ilmu-ilmu fikih ini di masyarakat dihilangkan. Akhirnya kita sulit untuk berbeda pendapat. Suka berkelahi, dia tidak terima. Kemudian yang kedua adalah pandangan-pandangan yang kaku yang digunakan untuk mengklaim dialah yang paling benar, dia yang paling islami. Dia yang paling khusyuk, paling diterima solatnya, diterima amalnya. Ini zaman. Padahal akan muncul suatu kondisi, teori itu tidak ada. Banyak di negara-negara lain. Ketika ada yang lebih sosial, lebih manusiawi dari umat Islam, dia bukan Islam. Ada negara yang nggak ada pajak, ada negara yang jam kerjanya tidak sampai 8 jam, 6 jam, ada yang gaji mereka, coba. Malu kita sebenarnya. Dan itu jadi mudah diadu domba. Bayangkan kalau sesama kita aja merasa satu ahli surga, satu ahli neraka. Mudah itu digesek itu. Yang ketiga adalah mudah diarahkan kepada suatu tujuan politik tertentu. Dulu pernah saya ngisi kajian di sini. Salah satu proyek dari negeri-negeri Muslim yang datang dari luar itu apa? Satu, pengangguran dan kemiskinan. Itu proyek. Ketika kemarin kita ngumpul-ngumpul beberapa pimpinan pesantren lah, ngobrol, termasuk hari santri di Taluk kemarin, ketemu dengan bupati,
diangkatlah isu tentang forum pesantren Seriau ya, terutama kiai ulama, tentang entrepreneur, bagaimana sekolah atau pesantren itu mandiri ekonominya, bergerak entrepreneur. Jadi kerjasama lahan yang pernah kita sampaikan, lahan yang nggak bergerak, lahan yang mati, itu ternyata kalau dikelola hulu hilirnya, contoh MBG ini peluangnya dahsyat. Saya ada mengunjungi pesantren kurang lebih 14 hektar. Sebenarnya kita bisa menghidupi pesantren itu A sampai Z, hulu hilirnya, beras, ikannya, cabai, semua bisa. Negeri agraria, maritim, lahannya subur, cuacanya bagus, semuanya udah mendukung. Bayangkan Pak, kalau ini betul-betul dibuka ruang swasembada pangan, apa namanya istilah kalau kemarin kami belajar di pesantren itu tentang pola bagaimana kemandirian sekolah-sekolah itu bagus Pak. Kalau dibuka itu, Masya Allah itu. Buat pabrik roti sendiri, dijual ke santri, mantap. Depot air sendiri. Yang iklan yang viral KDM Aqua sumur bor buka kayak begitu-begitu. Di pesantren Masya Allah banyak pesantren yang di pegunungan. Bisa itu kalau dikasih arahan, dibuat, tinggal dikasih merek, dikasih balai pomnya, distandarisasi, pesantren bisa jual air. Clear. Jadi kata ulama, kita ini kadang mudah diarahkan kepada satu tujuan politik saja. Akhirnya kemiskinan yang mendera kita. Saya rencana ada Kamis ini ketemu di Kelembang, ada Rakernas Majelis Pendidikan Dakwah Islam tentang kepesantrenan juga akan kita bentangkan bagaimana kemandirian itu. Masya Allah itu kalau nanti jadi. Saya baru ketemu Pak, petugas kuda disewa, dibayar, digaji dari Temboro. Dia punya ribuan kuda, unta, sama yang khimar itu, keledai. Untuk bisnis pelana, memasang sepatu kuda, peranakan kuda saja. Itu hidup, belum event-event ke internasional, nasional. Masya Allah. Saya ketemu, dicari orang yang bisa mengurus kuda. Ilmu itu saja. Kita hebat-hebat orang Islam ini. Jadi kita jangan mau dialihkan, maksudnya gini, jangan mau umat Islam ini dialihkan fokusnya dengan berita-berita adalah satu tujuan politik yang merusak umat Islam ini sampai ke akar-akarnya. Jangan mau. Kalau kita fokus dengan agama ini,
Tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Jadi ya, kata ulama begini, jangan mau diarahkan kepada satu tujuan politik tertentu, apalagi yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam. Jangan mau. Sampai ada bupati yang buat apa? Pesantren, yang pesantren itu sebenarnya kalau disahkan APBD, undang-undang daerah, otonomi daerah itu, bisa satu kabupaten kota buat sekolah gratis. Dulu di Rohul bisa. Ya, mantap. Keren sekali. Itu calon-calon pemimpin di situ. Masya Allah. Jadi tidak usah kita dikotori dengan tujuan-tujuan politik yang memang ada bahasa saya tulis di sini, pragmatisme materialistik. Jadi isu-isu murahan yang pragmatis, yang mengandung materialistik ini, ya biarin saja. Kita fokus. Walakin kunu rabbaniyin. Kamu itu orang-orang yang berorientasi ketuhanan, kata Allah. Jadi itu sama, tapi entah betul entah tidak, kita dengar kabar yang Sudan itu ladang emas ya. Anda ingat dulu Ustadz Mustafa Umar ketika dia kerjasama dengan Pak Ahmad dulu di Rohul. Ada satu kisah dia ceritakan, ini Ustadz Mustafa Umar, bahwa di mana di atas bumi itu umat Islam ada yang hafiz Quran, sholat, rukun Islam jalan, rukun imannya bagus. Di antaranya apa? Itu di bawah itu banyak sekali apa namanya? Tambang, emas, sumber daya mineralnya banyak. Ditemukan ladang ini, ditemukan ladang minyak, ditemukan ladang macam-macam. Saya taunya dari abang saya dulu kuliah di Sudan, doktornya di Sudan. Sumur-sumur minyak di Sudan itu sama kayak dulu di Irak itu kan. Masya Allah. Jadi jangan mau diarahkan. Kita fokus dengan agama kita ini, menang kita. Itu kata ulama. Jangan mau yang pragmatis, apalagi bicara materialistik. Kita akan apa? Diadu domba. Kemudian yang kelima, lambatnya regenerasi kepemimpinan. Jadi salah satu apa namanya itu, bukan kesepakatan, kalau hasil mukernas apa namanya istilah itu ya, dirangkumlah di antaranya itu, ternyata bicara regenerasi kepemimpinan itu, apa yang pernah saya sampaikan itu jadi program. Saya kemarin ketemu sama adiknya Ustadz Mustafa Umar, Ustadz Misron di Aufia. Saya ketemu, kami bicara keumatan. Beliau itu sekarang mufti di Pekanbaru, membawahi 100 masjid paripurna dan 100 imam. Jadi saya kan dulu pernah bilang, andaikan satu masjid saja bisa membiayasiswakan anak sampai doktor, bisa jadi imam, bisa jadi khotib,
ahli dalam agamanya, satu masjid, satu saja. Kemarin kami bahas, saya kunjungan ke pesantrennya, kami ngobrol tentang keumatan tu ya. Jadi bisa dahsyat kepemimpinan kita ke depan dengan biaya dari masjid, satu orang satu kita beasiswakan. Tapi jadi gitu. Bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, ahli pidatonya, ilmu-ilmu dasarnya, kepemimpinannya, entrepreneurnya, isi itu. Jadi dari mana? Beasiswa masjid. Itu keren tuh, Pak. Ya, cuman tak semulus yang kita bayangkan. Kadang kalau udah bicara program ini, di pertengahan jalan ganti pemimpin, keluar APBD, godaannya lain, ya kan? Kadang gaji imam pun bisa 3 bulan sekali, ada yang tak keluar, apa ya pula? Ini kan cerita enak pas kita dengar cerita dari imam, banyak pula. Ya namanya kadang efisiensi lah namanya, entah apa namanya, kita pun tak jelas. Ya, nah, itu bisa mengganggu kadang, ya ujian. Jadi setiap kita atau nenek, ayah, ibunda, satu aja regenerasi itu. Jadi itu yang dibilang ke Muhammad Al-Fatih. Berapa puluh kali, lebih 10 kali ingin ditaklukkan Konstantinopel itu. Tapi kata gurunya Muhammad Al-Fatih, kaulah penakluk itu. La tuftahanna al-Qustantiniyah fala ni'mal amiruha wa la ni'mal jayshuha. Ada semangat ingin Islam itu. Akidah tadi, ketika datang pistol, tembak, peluru itu, parang samurai itu, yang entah betul entah yang di Sudan itu ya. Kita kadang video ni ya, tapi yang jelas dia tidak ada takut dia. Itu mantap pemimpin. Tuduhlah saya. Kata Nabi Yusuf, tengok robeknya dari mana. Dahsyat fitnah, penjara apa semuanya. Masuk sumur pun sudah. Dijual dengan bisa manin baksin darahim ma'dudah sudah. Difitnah, berzina itu sudah masuk penjara, semua sudah. Ma'aqala ma'adzallah, dia berlindung kepada Allah. Laula ar-ra'a burhana rabbi as-sijnu ahabbu ilayya, penjara lebih baik bagiku. Ini generasi yang dahsyat. Jadi asalah, originalitas agama itu tidak bisa dipisahkan sampai nanti dia memimpin, dapat kedudukan, kekuasaan di dunia itu. Memang betul-betul agama yang dia pegang. Kenapa? Ada apa penyimpangan ini? Coba saya menulis ini, saya di note saya tulis, satu, agar proyek liuzhirahu ala dini kullih ini dimenangkan tadi. Satu, proyek proyek Dajjal lah kita. Pertama adalah pembodohan. Anak-anak kita dibodohkan, dijauhkan Al-Quran, dijauhkan dari hadis. Ada satu ceramah saya, kalau tak salah saya di sini, di tag sama mak-mak, saya buka itu beberapa bulan lalu.
Salah satunya apa? Memang ada yang sengaja program-program baik di internet, program-program yang ada di Facebook, di TikTok, di sosmed ini, membuat anak-anak kita ini jauh dan lalai dari Al-Quran. Ada semacam unsur kesengajaan, malas baca Quran. Jadi Bapak Ibu, kadang kalau kalian periksa nih ya, tiap kali saya delete sosmed saya ini, kadang muncul balik, saya nonaktifkan. Karena memang tidak kuat saya. IG saya delete, TikTok saya delete, Facebook saya nonaktifkan, tidak ada. Ini kalau tidak cepat diatur oleh negara, maka yang hadis Nabi, hatta yu'linu itu, zina bisa terang-terangan, perceraian, rusak rumah tangga, anak-anak kita juga akan rusak moral. Cepat atau lambat, bahaya masyarakat kita ini. Coba Pak, Bu, Ibu udah baca berita nggak di Google itu? Oh, headline itu. Untuk konser Blackpink, apa namanya Blackpink ya? Itu sampai di Jakarta jalan itu dialihkan karena macet kan. Bayang tuh yang mau ditonton yang telanjang-telanjang itu. Macet heboh ibu kota. Coba tuh. Itu pembodohan itu. Malu kita. Coba. Di situ berzina, bercewek, bernyanyi, berjoget, melompat-lompat, tak. Pembodohan. Bakal itu pula besok yang jadi dewan, itu pula yang jadi, aduh, kacau. Harus cepat. Jadi kata ulama, regenerasi kepemimpinan itu munculkan dari pesantren-pesantren, dari keluarga-keluarga yang memang kelasnya Tariq bin Ziyad, Muhammad Al-Fatih, Khalid bin Walid, sampai ke atas itu. Siapa Sayyidina Umar? Mantap. Kalau enggak, kacau kita. Habis kita. Ya, na'udzubillah. Kemudian terakhir saya ingin penutup, maka fitnah kepemimpinan adalah ujian yang besar menjelang akhir zaman. Saya baca kata ulama, kita resepnya satu, harus sabar. Harus sabar. Apa yang terjadi dan seterusnya, tidak perlu banyak komen di medsos itu, tidak usah. Saya delete. Jangan komen, sabar saja. Banyak doa agar nanti Allah memberi kepada kita ini siapa? Wali umurana khiyarana. Ya Allah, walikan, pilihkan kepada kami pemimpin yang terbaik dari kami, yang terbaik untuk kami, yang mereka ini memang betul-betul menunaikan amanahnya, dan mereka ini memang betul-betul mendapatkan kemuliaan yang besar karena menjalankan amanah, yaitu al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Dan mudah-mudahan kita jangan sampai datang nanti pemimpin, kata ulama begini, wa dha'fi qayyimiddin fil hayah. Ada memang pemimpin itu di zaman dia pudarnya nilai-nilai agama dalam kehidupan. Kenapa Pak, Bu? Sekarang kalau kita buka berita,
kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Betul tak? Bagus saya bilang apa? Sabar, jangan komentar. Baca Quran. Zikir. Kemarin saya ngisi kajian di RSUD, ngisi kajian. Saya bilang, coba saya hidupkan stopwatch saya. Coba baca astaghfirullah berapa menit 100 kali. 5, anggap aja yang jempol ini 4 ruas. 4 kali 5, 5 kali putaran 100. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu hanya 1 menit 40 detik. Anda berapa jam baca berita, mengkomen pula, ndak jelas, ndak jaleh, ndak ijalah. Ambil Quran, ni tengok berkilik-kilik dari dulu berkilik je. Mengapa berkilik? Tidak pernah disentuh. Tapi kenapa HP orang bercalar, rusak, pecah? Nyolah dibuka taruh. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin, ayahanda ibunda, jangan saingan kita sama orang dengan hal ini. La. Ini harus istiqomah, sabar. Zaman fitnah, na'udzubillah min zalik. Ini saja, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.